Ya artinya mahasiswa udah pengen ketemu satu sama lain ini sebenarnya. Cuman Udah, Prof. Iya, Prof. Rumahnya dekatan juga, Prof. Jadi sekalian. Iya, universitas Prof. universitas belum memperbolehkan kita masuk kelas itu aja. Kalau saya sih masuk ke kampus terus tiap hari Rabu tuh ke kampus untuk melayani mahasiswa S2 dan S3 yang bikin skripsi ya, yang bikin tesis. Baik, saudara kan tadi Bu Yen telah menyampaikan tentang karakteristik dari ajaran Islam ya. Jadi Islam yang kita anut ini adalah sebuah agama yang sebenarnya hari ini dilihat dari segi aspek dari segi kemampuan ekonomi, peradaban, penguasaan teknologi kan kita di bawah penganut agama lain. Paling tidak Kristen lah ya. Kristen dan Yahudi itu kan mereka di depan kita dalam soal kemajuan peradaban ya. Tapi itu bukan karena faktor agamanya. Karena bukan karena kalau kemudian karena Kristen lalu kemudian mereka maju ekonominya dan maju peradabannya gitu kan. Tapi karena faktor manusianya, faktor kitanya lah sebagai manusia. Nah, kalau masyarakat Kristen kemudian menguasai sains dan teknologi hari ini kan dalam sejarahnya ketika abad ke-7, 8, 9, 10 itu kan yang menguasai sains, teknologi, peradaban, dan ekonomi itu kan umat Islam. Cuman sekarang sejarah sedang berputar, roda sejarah sedang berputar. Yang berada di depan itu ya masyarakat Kristiani, khususnya Eropa dan Amerika, gitu kan. Karena mereka menguasai sains dan peradaban, walaupun secara historis bahwa sains dan teknologi itu mereka transformasikan dari Islam juga. Kita tahu bahwa abad-abad ke-13 itu dinasti Aghlabi di Tunisia punya universitas, tapi di Sisilia itu namanya, di Napoli ya. Sekarang kan punya Italia itu Napoli itu. Ya Napoli ada universitas punya umat Islam itu. Dan di situ mereka mengajarkan sains, Kalau Nizamiyah di Isfahan itu kan hanya mengajarkan agama. Hanya di Rosa Islamiyah lah kira-kira kalau kita hari ini. Tapi kalau di universitas di Napoli di zaman Aghlabi itu mengajarkan sains. Sains Islam itu kan yang sudah berkembang di abad ke-7, 8, 9 itu setidaknya yang menonjol itu ada sekitar, kemarin itu kita diskusi dengan mahasiswa sini, sekitar 6 disiplin ilmu lah ya, di luar keagamaan ya. Ada astronomi, mereka kuasai betul astronomi. Ada optik ya, itu sangat menguasai karena ada ahli-ahlinya ya. Ada kimia, sehingga ada farmasinya, bahkan ada apotek di Baghdad pada zaman Ar-Razi kan. Terus ada kedokteran, kemudian juga ada tentang demografi gitu kan. Ada sekitar itulah ilmu-ilmu itu sekitar itu yang berkembang pada zaman itu ya. Fisika. Jadi ada sekitar 6 disiplin ilmu. Dan 6 ilmu itu dikembangkan, diajarkan betul, lalu dipelajari betul oleh umat Islam pada zaman abad ke-12, abad ke-13 di universitas tadi. Di Napoli dari Aghlabi, kemudian di Cordova itu dari Banu Umayyah yang ada di Spanyol gitu kan. Nah, orang-orang Eropa itu ya belajar kepada umat Islam di Napoli, belajar kepada umat Islam di Cordova, lalu mereka mentransformasi ilmu dibawa ke Eropa, melalui Italia, melalui Prancis ya. Karena Prancis dengan Spanyol itu kan berbatasan, hanya dihalangi oleh pegunungan Pyrenees saja. Dibatasi oleh pegunungan Pyrenees saja. Lalu mereka mentransformasi ilmu di situ, lalu kemudian mereka mengembangkan ilmu di Eropa gitu. Ya, ketika umat Islam itu kemudian abad pertengahan itu habis semua peradabannya, mereka sibuk dengan
Sufismenya lalu kemudian yang beresain berkembang di Eropa, mulai dengan Renaissance abad ke-16. Lalu kemudian berkembang di Eropa, berkembang di Amerika sampai sekarang. Umat Islam kalau ingin pintar lagi belajar tentang sains, ya belajar ke Eropa, yang belajar ke Amerika. Kalau belajar penerbangan ya ke Jerman, ketika seperti Habibie kan. Kalau belajar kedokteran, belajar kesehatan, kedokteran itu susah, mereka nggak mau ngasih ilmunya kan. Seperti di McGill University adalah fakultas kedokterannya itu hebat di Kanada kan. Tapi hanya boleh 1 orang dari dunia internasional yang boleh keluar di situ, yang lainnya adalah semuanya orang Kanada. Makanya kemudian kita mengembangkan sendiri dengan kemampuan diri sendiri saja lah. Jepang juga demikian, maju kedokterannya, tapi kalau kita belajar ke sana dapat sih master, dapat sih doktor, tapi kemudian ilmunya tidak semuanya diberikan. Karena mereka dalam soal itu agak sedikit tertutup. Jadi kita harus mengembangkan sendiri. Sekali lagi bahwa mereka sekarang hari ini lebih di depan dari kita bukan karena faktor agamanya, tapi karena faktor orangnya dan karena faktor sejarah tadi kan. Sedangkan agamanya itu kan Allah selalu mengatakan kan, Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran kan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian telah umat yang terbaik diturunkan ke umat manusia. Umat terbaik itu apa sih? Pasti umat terbaik itu dia terbaik dibandingkan dengan yang lain. Terbaik dalam aspek apa? Ya pasti penguasaan peradaban, penguasaan sains, penguasaan teknologi, ekonomi, militer. Pokoknya kita dignity-nya kuat gitu. Orang segan lah kepada umat Islam gitu kan. Tapi sekarang kan mereka tidak segan karena kita left behind oleh mereka. Penguasaan sains ada di depan kita, mereka di depan kita, ekonomi juga mereka di depan kita, creativity juga di depan kita, inovasi di depan kita, semuanya banyak di depan umat Islam. Dan sekarang umat Islam semuanya sedang struggling untuk menjadi terkemuka. Makanya para mahasiswa Saudi Arabia yang belajar di Amerika, belajar di Eropa, dia belajarnya sains dan teknologi. Gitu kan. Begitu juga kita di Indonesia, cuman di Indonesia masih banyak orang yang belajar ke Amerika, belajar studi Islam. Gitu. Pastinya kita lebih banyak fokus kepada penguasaan sains dan teknologi tadi. Itu yang pertama ya. Jadi kita itu memang agama kita itu mengajarkan kita sebagai masyarakat yang terkemuka di dunia lah, sehingga masyarakat dunia menjadi segan kepada umat Islam. Lalu kemudian yang kedua, saya kira tadi Bu In sudah menyampaikan berbagai karakteristiknya ya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa Islam itu kalau sekarang kita terasa left behind oleh masyarakat lain bukan karena faktor ajarannya ya, tapi karena faktor-faktor sejarah dan juga karena umat manusianya. Saya kira gitu. Berbagai karakteristiknya tadi Bu In sudah menyampaikan lah semuanya, dan saya kira kita bisa diskusikan. Dipersilakan. Siapa yang akan memulai diskusi untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin juga mempunyai pandangan lain, silakan. Silakan, biasanya kelas 1C kritis-kritis ini, Prof. Atau saya harus tutup kamera saya biar mereka lebih nyaman ngomong sedang nungguin. Silakan mungkin ada yang ingin disampaikan tadi dengan paparan dari Bu In tadi gitu kan. Jadi karakteristik pertama tadi apa Bu In? Saya nggak masuk itu, saya mulai dari yang keempat baru masuk. Yang pertama apa tuh? Yang pertama robannya apa, Prof?
Oke, robaniyah. Terus yang kedua, Insaniyah, Daniyah, betul. Oke, terus yang ketiga, Sumuliyah, Sumuliyah, mulia. Oke ya. Terus ya, berarti yang keempat al-waqi'iyah itu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Udah ketahuan tak ada robaniyahnya, ada insaniyahnya, ada sumuliyahnya ya. Jadi kembali kepada kemarin saya menyampaikan dalam ketika diskusi yang minggu lalu ya, saya mengutip dari kata-kata, sebenarnya itu kata-kata seorang orientalis yang orang benci kepada orientalis itu, yaitu Montgomery Ward itu. Orang sih benci, kalau saya sih suka karena kritis orangnya. Walaupun beberapa hal yang saya juga tidak sependapat dengan dia. Tapi pernyataan itu dia bagus gitu. Islam is not only religion but also civilization. Jadi Islam itu tidak hanya sebuah agama yang ritualistik saja, tapi juga adalah agama peradaban. Itulah syumuliyah. Jadi Islam itu ya agama menyangkut soal peradaban. Peradaban itu gini. Kalau ritualitas kita kan hanya sedikit ya. Ritualitas kita itu hanya yang dalam rukun Islam ada 4. Sholat, zakat, puasa, sama haji. Itulah ibadah kita ya. Ibadah kita yang precisely itu harus kita lakukan itu 4 itu. Ibadahnya umat Islam itu. Sholat, zakat, puasa, dan haji. Artinya ibadah itu kita kerjakan itu memang karena Allah perintahkan kita. Dalam kondisi apapun kita harus melakukan itu. Maka sholat tidak boleh berhenti walaupun kita sudah tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk lagi, baring, tapi masih ada ingat kita, akal kita masih sehat, tetap ada kewajiban kita. Kalau zakat ya, kalau kita memang punya yang harus dizakati, gitu. Kalau nggak ada harta ya nggak wajib zakat. Puasa juga demikian, cuman puasa lebih banyak rukhsahnya ya. Jadi ibu-ibu yang sedang menyusui boleh tidak harus ganti dengan fidyah dan sebagainya. Tapi yang precise betul adalah salat. Haji juga adalah bagi orang yang memang punya biaya untuk berangkat, biaya untuk pulang, dan kemudian ketika pulang tidak miskin gitu. Itu istitoah itu kan. Kemudian jalanan juga aman. Nah selain itu ritualitas kita itu kan, saya nambahkan di buku saya itu sebenarnya nambahkan ada kafarah, ada nazar, kemudian jadi ketika nazar itu ya sebenarnya bahkan saya nambahkan ada lagi itu qiraatul Quran, makanya jadi 7 gitu. Mustafa Sibai nggak sampai 7, ada 6 apa 5 gitu. Tambah kafarah, tambah nazar, tambah ada qiraatul Quran. Jadi ada sekitar itu yang memang perbuatan itu adalah perbuatan ibadah. Ibadah itu semata-mata kita bekerja hanya untuk Allah dan karena Allah memerintahkan kita melakukan itu. Gitu. Nah, tetapi kemudian Islam itu nyebrang, tidak hanya di situ gitu loh. Jadi not only a religion kata Watt ya, not only rituality kalau dalam kita, not only ubudiyah kalau kata kita. Tapi juga ada ibadah mahdoh, makanya ada 16 jam kita beraktivitas. Kalau sholat di 1 jam, maka 15 jam itu kerja profesi kita, itu juga di situ juga Islam gitu. Di situ juga Islam untuk membangun ekonomi kita, membangun penguasaan sains kita, membangun masyarakat kita menjadi masyarakat yang beretos kerja baik, kemudian juga mereka trusted, kemudian juga mereka punya tingkat kejujuran yang baik, sehingga kemudian punya peradaban yang cukup dibanggakan oleh dunia, sehingga dunia seganlah kepada kita. Nah, ini yang sebenarnya dimaksud tadi oleh Watt, bahwa not only religions but also civilization. Maka kemudian Islam menyuruh kita tuh pintar. Harus belajar dengan baik supaya menguasai sains dan teknologi, menguasai ekonomi gitu kan. Kemudian yang kedua harus berkarya, tidak boleh menjadi para pengangguran gitu, harus berkarya pun sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan kemampuan kita gitu kan.
Tidak boleh kemudian ketika berkarya itu harus serius, harus ada creativity, innovation gitu kan. Sehingga kemudian karya kita tidak semata-mata menghasilkan produk-produk yang rutin kita hasilkan, tapi juga ada inovasi-inovasi. Sehingga inovasi itu kemudian menjadi referensi bagi orang lain gitu. Sekarang ini kan teknologi yang kita pakai untuk pengembangan ekonomi bangsa itu kan mungkin replikatif dari teknologi yang orang lain sudah kembangkan sebelum kita. Gitu kan. Mungkin teknologi kita replikasi dari Cina, mungkin teknologi kita replikasi dari Amerika, dari Eropa, gitu kan. Kemudian juga teori-teori, model-model bisnis dan segala macam itu kita lebih banyak mereplikasi yang memang orang lain sudah kembangkan. Makanya diharapkan sebenarnya kita itu menjadi orang-orang yang badi'us samawati wal ardh. Jadi Allah itu kan badi'us samawati wal ardh. Allah itu memberikan contoh kepada kita bahwa dia menciptakan alam itu badi'un. Badi'un itu bid'ah itu tidak ada contohnya gitu. Itulah innovation. Jadi Allah memperkenalkan diri kepada kita bahwa adalah tokoh inovator yang sangat luar biasa gitu. Maka kita juga harus mencontoh Tuhan yang kita yakini dan kita harus menjadi orang-orang yang inovatif. Oke, saya kira itu dari saya sedikit hantaran tambahan dari yang tadi Bu In sudah sampaikan. Silakan ada yang ingin disampaikan kepada saya atau kepada Bu In. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Silakan, Safiur Rahman. Ya. Kalau kita ditanya orang lebih baik yang masuk surga yang mana, apa umat Muslim yang berkelakuan buruk, misalnya suka mabok atau mencuri, atau agama lain cuman dia baik ke masyarakat ke yang lain, seperti contoh lain kayak ini Pak, apa namanya, zaman pemilihan pemilihan pemilu itu lebih baik pemimpin Muslim tapi korupsi apa pemimpin non Muslim tapi yang bijaksana gitu Pak? Mohon penjelasannya Pak. Kalau saya lebih baik pemimpin Muslim yang jujur. Dia Muslim jujur, bijaksana, pinter, kreatif, inovatif, itu yang paling kita idealkan gitu kan. Lalu kemudian bagaimana nih ada dua pilihan yang sama-sama tidak enak gitu. Jadi kriteria kejujurannya, keadilannya, kejujurannya, kreativitinya ada pada orang yang bukan Islam gitu kan. Ada si pemimpin Muslim tapi dia korup, dia kemudian kelakuannya, track recordnya nggak bagus itu. Dia juga korup tapi track recordnya nggak bagus. Kemudian juga behaviornya nggak bagus gitu kan. Itu kemana kita arahan gitu, kemana kita arahnya gitu kan. Nggak banyak ulama yang bisa kita kutip ya, yang nggak banyak ulama yang saya kutip kecuali Ibnu Taimiyah, yang itu membuat kontroversial pendapat orang banyak gitu. Lebih baik yang kafir tapi adil daripada yang muslim tidak adil. Tapi Ibnu Taimiyah ya ini saya juga nggak begitu tertarik ya. Memang lebih baik sih yang imam itu yang muslim tapi adil gitu. Tapi kalau nggak ada ya gimana? Nggak ada gimana. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau soal surga dan neraka itu yang kita tahu lah. Saya nggak punya surga dan saya juga surga dan neraka itu bukan punya kita tapi punya Allah gitu kan. Punya Allah dan Allah sudah menetapkan kriterianya yang disampaikan kepada kita. Salah satunya fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi Allah itu akan memberikan imbalan sebesar apapun kebaikan kita.
dan juga akan tetap memberikan sebuah balasan sebesar apapun kejahatan kita tetap akan diberikan balasannya oleh Allah itu. Maka kemudian surga dan neraka itu kalau menurut kriteria ini ya bagi orang yang berbuat baik sesuai dengan kriteria Tuhan, kriteria Allah. Pertama, 4 rukun Islam dikerjakan dengan baik, itu pasti ya, precise lah. Terus yang kedua, 15 jam hidupnya itu tidak menjadi orang jahat gitu, tapi jadi orang baik. Berprofesi, berkarya sebagai umpamanya bukan sebagai pedagang. Ketika jadi pedagang, jangan jadi pedagang dulu. Jadi ketika jadi guru lah, kalau saudara akan jadi profesi saudara adalah guru. Ketika jadi guru, kita menjadi guru yang berdisiplin, dedikatif, kemudian juga melayani siswa dengan baik, dengan kemudian ada ketulusan, ada keikhlasan, ada kenyamanan dia berkarya di situ, passion lah di situ kan. Itu kan pasti 15 jam Anda bekerja sebagai guru itu juga akan menjadi ladang pahala ketika kita mulai pagi-pagi bismillahirrahmanirrahim, didampingi oleh bismillahnya itu semua karya kita selamat terus sampai sore itu terlepas dari supervisi Tuhan atau pendampingan Tuhan, maka kemudian kita kan sehari itu kita dapat pahala yang cukup banyak. Itulah yang kemudian akan menjadi bekal kita masuk ke surga. Cuman kemudian jangan sampai kemudian kita rusak kebaikan kita dan perbuatan yang nggak bagus gitu kan. Kalau jadi guru jangan suka bentak-bentak siswa gitu kan. Jangan itu menurut saya, karena kalau bentak siswa itu siswa akan merasa terzalimi gitu kan. Saya bukan aliran humanis ya, tapi dari segi agama saja. Itu kan orang humanistik ya, orang humanisme kan begitu. Tapi khususnya Maslow ya. Tapi saya sih ingin sampaikan bahwa ketika kita bentak-bentak siswa kita pasti dia sakit hati. Ketika ada sakit hati, ada dia terzalimi. Ketika dia terzalimi, maka yang menzalimi itu berdosa, gitu kan? Jadi jangan sampai kita rusak dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka itulah yang kemudian akan mendapatkan surganya Allah. Jadi bukan simbol, kalau kata Al-Wisyab ya, bukan simbol-simbol keagamaan yang ya ke Arab-Araban lah yang membuat kita tuh bawa ke surga. Jadi gini, ada orang pakaiannya tiap semua waktu itu gamis, sorban nggak pernah lepas, kopiah itu lepas itu, tapi kerjanya maki-maki orang. Ya orang banyak tersakiti juga kan. Jadi Islam simbolik itu tidak menjadi kalau menurut saya ya, tidak menjadi sebuah kriteria dia masuk surga atau masuk neraka. Tapi pada substansi kita kan, substansi kita, pada substansi amalia kita dan perbuatan kita, sikap behavior kita. Sekarang gini, pakaiannya dia gamis, pakai surban. Sampai ngajar di kelas pun pakai gamis, pakai umpamanya, walaupun di kita nggak ada ya. Di tarbiyah nggak ada, di UIN lah nggak ada. Tapi kemudian kerjanya maki-maki orang. Di kelas memprovokasi mahasiswa untuk macam-macam lah gitu kan. Karena nanti sebenarnya kalau jadi mahasiswa itu suka aneh-aneh di kelas itu kan. Kadang-kadang dosen yang suka curhat, memprovokasi mahasiswa untuk macam-macam segala macam. Tapi ketika kelakuan seperti itu kan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang menzalimi orang lain kan gitu. Itu kan kemudian menginvestasi dosa-dosa kita. Tapi ada satu yang dia tidak bergamis tapi ya pakai pakaian biasa gitu kan. Tapi kemudian bicaranya ya lurus-lurus saja, ngajar ya ngajar. Kemudian mahasiswa merasa nyaman dengan pelajaran yang diberikan, kemudian tidak ada penghinaan kepada mahasiswa, tidak ada penyepelean kepada mahasiswa itu kan.
Karena penyepilan itu juga banyak sudah di apa namanya sudah semuanya di perguruan tinggi kadang-kadang seperti itu ya, karena saya pernah jadi dekan, jadi banyak yang begitu, jadi mahasiswa dihina-hina paper kayak begini, itu kan mahasiswa menjadi terzalim. Mestinya kan walaupun salah diberitahu, ini kamu sudah berkarya baik, tapi kemudian kalau ingin bisa lebih baik dengan cara seperti ini. Itu kan ada solusinya. Jadi kalau kita bisa berbuat baik, walaupun secara simbolik kita is not Muslim leaders, itu kan, dia tidak pernah pakai gamis, tapi pakai baju biasa saja, tapi dia substantifnya dia Muslim dengan Muslim baik itu. Maka kemudian menurut saya itu ya Allah akan berikan apresiasi kepada dia. Dan dia itulah yang kemudian bisa membawa dia masuk ke dalam surganya Allah. Iya. Surga itu tidak karena simbol-simbol itulah gitu, tapi karena substansi behaviornya gitu. Syukur kalau memang kemudian secara simbolik dia juga bisa, substantif juga dia bisa gitu, lebih bagus, sehingga kemudian mungkin ya ubudiahnya jauh lebih enak untuk berjamaah. Jelas ya kira-kira saudara ya? Saya Pak. Oke. Jelas Pak. Jelas ya. Mas saya nanya Pak. Ya silakan, Dendi. Saya Pak. Oh bawa ya, Alvin ya. Ya Pak, Alvin Pak. Oke. Saya pengen nanya, kan kalau di Asmaul Husna itu kan ada Allah Maha Adil. Nah, kan ini di semua nih di sini, kalau saya tahu nih ya, Islamnya Muslim dari keturunan kan ya Pak ya. Yeah. Banyak kan Islam keturunan. Di sini nggak ada kan yang mualaf kan ya? Nggak ada. Islam lahir dari ibunya. Iya. Kafah. Nah, kan yang Kristen, kalau Kristen kan dia kebanyakan orang Kristen tuh juga Kristen keturunan, kalau enggak Buddha keturunan gitu Pak ya. Nah, kan kalau yang Kristen atau non Muslim itu kan pasti kan masuk neraka gitu ya Pak. Yang kafir gitu masuk neraka. Nah, berarti itu nggak adil dong Pak. Allah nggak adil kan, yang Kristen yang keturunan itu kan dia nggak memilih Kristen. Karena keturunannya dia ya. Iya. Karena keturunannya. Itu gimana Pak? Mohon penjelasannya Pak. Bagus ya. Ini punya penjelasan nggak In? Nah, itu. Gimana itu? Ini orang dilahirkan kaum lucu ya. Lalu gara-gara karena kaum lucu dia masuk neraka. Salah dia apa gitu kan? Iya Pak, gitu betul. Gimana tuh? Dia kan gara-gara keturunan Pak. Gara-gara keturunan itu kan. Masa Allah tega orang yang ngerti apa-apa tiba-tiba dikasih hukuman apa-apa. Iya benar Pak. Itu kira-kira pertanyaan pokoknya Alvin itu gitu kira-kira. Iya. Ada pendapat Bu In? Ya Prof, kalau yang pernah saya pelajari dari Ustadz saya dulu, jadi kalau sudah sampai dakwah kepadamu, maka ya terkena hukum gitu. Tapi kalau belum sampai dakwah Islam kepada kamu, terus kamu tidak memeluk agama Islam, itu tidak terkena hukumnya. Kira-kira begitu Prof. Misalnya di pedalaman Papua gitu, misalnya ini. Ada suku yang sangat terisolir dan dakwah Islam itu tidak sampai ke sana, maka dia tidak terkena hukum surga dan neraka menurut Islam itu Prof. Tapi kalau sudah ada pendakwah yang menyampaikan bahwa ada agama Islam, agama penyempurna, kemudian dia masih tetap kekeh dengan kepercayaannya, ya dia sudah terkena hukum itu, sudah gugur kewajiban ustadz atau pendakwah menyampaikan ajaran Islam itu kepada mereka. Seperti itu sih Prof, kalau yang pernah saya pelajari dari ustadz saya. Berarti gini Bu ya. Baik. Kalau anak kecil Kristen terus meninggal berarti dia masuk surga Bu? Sebentar dulu apa? Ntar saya yang Alvin dulu yang pertama tadi ya. Iya Bu. Jadi gini Alvin. Jadi Iya Prof. ada dalam yang tadi Bu In sampaikan itu dalam bahasa teologi itu sebagai ahlul fatrah ya. Itu ahlul fatrah.
Ahlul fatrah itu yang mereka belum sampai dakwah, kan? Jadi ketika dia belum sampai dakwah, tidak Islam kan tidak salah dia, gitu kan? Maka kemudian Allah juga kata orang-orang Mu'tazilah, Allah juga kan tidak mungkin akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat salah bukan karena kepengetahuannya gitu, tapi karena ketidaktahuannya gitu kan. Jadi yang salah yang tidak memberitahu kan begitu. Yang salah itu yang tidak memberitahu dia karena jadi itu kalau umpamanya ada ahlul fatrah di Papua yang salah kan berarti umat Islamnya tidak menyampaikan dakwah kepada mereka. Dan siapa umat Islamnya ya MUI-nya gitu kan ya karena MUI yang memang diberikan kewenangan untuk melakukan itu gitu kan. MUI di mana? MUI Papua yang dekat ke Papua kalau ada di Papua tadi itu yang contoh tadi Bu In sampaikan ya. Kira-kira ahlul fatrah. Lalu bagaimana dia masuk surganya? Kata Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah itu Wasil bin Atha dan para pengikutnya ya. Dia akan dihisab kebaikan dan keburukannya berdasarkan logika dia bahwa itu baik dan ketaatan dia pada logikanya gitu. Jadi pahami Alvin? Jadi menurut logika dia, logika dia mencuri itu tidak baik. Dia taat tidak mencuri. Dapat pahala tidak mencuri gitu. Karena dia taat kepada keyakinan kebaikannya gitu kan. Yang kedua, bahwa menipu orang itu jahat. Dan dia tidak menipu karena takut karena kejahatan yang dia yakini gitu loh. Maka itulah pahala-pahala dia. Gitu. Itu kira-kira Saudara Alvin. Jadi ketaatan dia kepada keyakinan kebenarannya itu, kebaikannya itu yang akan dihitung oleh Allah nanti di Yaumul Hisab. Kalau kata Abu Hasan al-Asy'ari di Asy'ariyah, surga neraka itu kan kekuasaan Tuhan, biar terserah dia aja mau dimasukin ke surga boleh, ke surga neraka boleh, itu kan punya dia dan itu kekuasaan dia kan katanya begitu. Katanya begitu. Kalau dalam konteks ini memang Asy'ariyah saya juga nggak terlalu tertarik ya, karena dia tetap dalam teori kekuasaannya. Karena teori kekuasaan itu sampai gini logikanya. Mungkinkah Tuhan memasukkan ulama yang sangat soleh, ulama besar sangat soleh ke dalam neraka gitu kan? Kalau waktu itu saya ketika masa pasca ya, ada nama tokoh namanya Husni Kasdut ya. Mungkin Tuhan memasukkan Husni Kasdut ke surga, memasukkan Buya Hamka ke neraka gitu loh. Ya, dalam diskusi kelas itu, kalau Asy'ariyah mengatakan mungkin. Tapi bagi Tuhan mungkin juga buat neraka itu seindah surga dan buat surga itu sesengsara neraka itu juga Tuhan mungkin juga gitu karena Tuhan sangat berkuasa gitu kan. Tuhan berkuasa. Itulah kira-kira karena Asy'ariyah pakai teori kekuasaan. Kalau Mu'tazilah pakai teori keadilan. Teori keadilan gitu kan. Nah, termasuk itu tadi bayi yang meninggal yang kemudian lahir dari orang Kristen, dia tidak tahu. Jadi kembali kepada ahlul fatrahnya gitu kan, dan udah dua teori tadi, teori kekuasaan atau teori keadilan. Ujung-ujungnya seperti itu. Dan dialog bayi itu kan dialog al-Jubai ya, India dalam teologi Islam. Nanti ketika saudara pelajaran teologi akan ketemu tuh al-Jubai itu, dialog al-Jubai tentang bayi yang mati gitu. Punya siapa dia? Punya surga kah atau punya neraka kan? Kembali ke kekuasaan Asy'ariyah dan pada teori kekuasaan, teori keadilan Tuhan. Oke, saya kira itu ya mungkin ya penjelasannya. Kembali kepada jadi orang-orang yang belum mendapatkan dakwah dia tidak akan ini. Tapi sekarang ini, nah apakah di Jakarta diputat lah, Jakarta dan Banten lah, mungkinkah ada orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu yang tidak pernah dengar dakwah Islam gitu? Kan nggak pernah ada orang tawaf CV itu 24 jam itu aja dakwah aja isinya kan.
Muslim channel itu isinya dakwah aja, ya walaupun mungkin kita boring, tapi ya isinya dakwah gitu. Artinya bahwa dakwah itu disampaikan banyak oleh para dai yang mereka ya dipakai oleh televisi gitu kan. Karena televisi itu entertain lah. Jadi yang dipakai yang pertama mukanya itu enak dipandang di depan kamera, kemudian yang kedua penampilannya, fashionnya enak juga lihat di kamera, sehingga kemudian bisa layak jual gitu di acara televisi itu. Ngomongnya enak, mukanya enak, penampilannya enak gitu, masukkan ke televisi untuk menyampaikan dakwahnya. Walaupun kadang-kadang ya dakwah dengan pendekatan seperti itu ya mungkin agak sedikit berbeda dengan spirit of dakwahnya dari zaman Rasulullah ya. Maka kalau zaman saya dulu mahasiswa S1 ya, ketika mahasiswa S1 masih ada Buya Hamka. Buya Hamka itu tampilannya tidak fashionable gitu kan, karena kemana-mana pakai sarung gitu kan, pakai jas, kemudian nggak pakai dasi gitu kan, nggak fashionable. Dan di kamera juga mungkin dia tidak pernah pakai dibedakan dulu, sehingga kemudian tapi orang tertarik dengan dakwah beliau gitu kan, tertarik dengan dakwah beliau. Karena memang ya dakwahnya coming from the heart. Jadi berangkat coming out-nya itu dari hati dia, mendakwahkan apa yang dia miliki gitu. Makanya kalau saya kagum sama beliau karena beliau adalah guru saya. Beliau guru saya kuliah dengan beliau dan saya kagum juga dengan akhlaknya dan kemudian kalau dakwah itu nyaman gitu. Sekarang kan banyak yang entertain. Tapi kita berapresiasi mereka yang mau berdakwah dan menyampaikan informasi kepada mereka. Jadi untuk di kota-kota ini, masyarakat itu saya kira tidak ada lagi ahlul fatrah itu tadi yang Buin ya. Jadi tetap mereka akan dikenakan pertanyaan ya, kenapa Anda nggak ikut Islam? Kira-kira begitu. Clear ya? Saudara Alvin ya? Iya Prof, baik Prof. Jelas ya? Jelas Prof. Oke. Terima kasih Prof. Prof, Ya. izin bertanya Prof. Prof, izin bertanya juga. Ya, Aneh dulu. Ya udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Izin bertanya Prof. Ya. Kan sudah dijelaskan semua agama mengarahkan kepada kebaikan. Tapi ketika kepercayaan kita berbeda, maka tetap salah ya Prof? Ya. Jadi gini. Allah kan sudah membatasi inna dina indallahi Islam. Inna dina indallahi Islam itu jelas dalam surah Al-Baqarah itu bahwa agama itu hanya Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina gitu kan. Hari ini ketika beliau Rasulullah pidato di akhir di Arafah itu, Haji Wada itu, beliau mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum itu sebagai wahyu dari Allah yang disoundingkan oleh Muhammad Rasulullah waktu itu dalam Haji Wada, wahyu terakhir ya. Waraditu lakum Islam madinah, mahwal Islam, mahwa dinul Islam adalah dinul Islam yang Muhammad bawa gitu loh. Yang Muhammad bawa itu Allah apa? Tuhannya itu yaitu Asmaul Husna gitu, 99 nama itu. 99 karakter. Itu the characters of God ya. Kemudian kitab sucinya Al-Qur'an gitu loh. Kemudian rasulnya Muhammad gitu loh. Jadi kalau mungkin karakter of God-nya itu bisa semuanya kurang lebih kalau samawi ya kurang lebih mungkin sama walaupun konseptualisasi berbeda-beda ya, seperti ada Tuhan Bapa di surga, di dalam Kristen ada Trinitas ya, ada Trinitas di Kristen itu. Tetapi mungkin pada dasarnya ketika sampai di Tuhan Allahnya ya mungkin ada beberapa irisan-irisan ya di situ. Tapi ketika sampai kepada Muhammad sebagai pembawa dakwah,
sampai kitab suci yang akan dipakainya Al-Quran itu jelas-jelas berbeda. Jelas-jelas berbeda. Makanya begitu terus bagaimana kita? Bagaimana kita? Kita sebagai muslim harus meyakini ini yang benar, gitu. Ini yang benar, gitu. Ketika yang mengatakan yang benar itu ini, yaitu Islam yang memperkenalkan Allahnya dengan Asmaul Husna, Rasulnya Muhammad Rasulullah, kitab sucinya adalah Al-Quran, itu yang dipakai, maka selain ini bagi kita tidak benar. Clear ya itu ya? Lalu kemudian bagaimana kita dengan agama-agama lain gitu? Agama-agama lain. Apalagi sekarang saya di forum kerukunan yang dari diangkat oleh Pak Gubernur, pada Gubernur DKI, saya diminta untuk membawa mendampingi semua majelis agama untuk supaya rukun gitu loh. Makanya saya tidak pernah mengatakan secara explicitly you are in the wrong ways gitu loh. Karena itu tidak rukun gitu loh. Jadi kemudian kita hanya mengatakan ini agama yang kita yakini sebagai agama yang kita benar, yang kita anut gitu. Gak pernah walaupun kita tahu bahwa kita pasti akan opposite meaning-nya adalah Kristen salah, Katolik salah, Hindu salah, Buddha salah, Konfusius salah gitu. Tapi gak pernah explicitly stated, gak pernah disoundingkan gitu, karena orang akan tersinggung. Maka kemudian di situ jatuhnya bukan opposite statement gitu, tapi ini agama yang kita yakini, gitu kan. Kemudian ketika orang lain tidak meyakini agama kita, that is your religion, lakum dinukum waliyadin. Agama saya, agama kamu, agama saya adalah agama saya. I do my belief, saya akan bekerja dan keyakinan saya, dan saya akan mengimplementasikan Islam sebagai sebuah agama dan keyakinan saya, gitu kan. Lalu kemudian Anda melakukan apa yang Anda yakini, that is your right. Itu. Ujungnya ke situ, itu adalah hak Anda. Maka munculnya toleransi. Munculnya kerukunan dan toleransi. Tidak. Jadi karena mereka itu kafir, lalu seenaknya kita mencaci maki dia di muka umum, seenaknya kemudian di mimbar mengatakan bla bla bla, itu kan banyak tersinggung. Karena Rasulullah ini juga unik ya, saudara ya. Coba saya akan sedikit highlight tentang Rasulullah ya. Pertama, dan diminta oleh orang Madinah untuk menjadi juru damai, berhasil mendamaikan antara Muslim yang masih sekitar 200-an orang di Madinah yang ikut menjadi muhajirin ke sana, kemudian orang Arab yang masih penyembah berhala, dan ribuan itu orang Yahudi gitu kan. Dan kemudian Muhammad berhasil mendamaikan, lalu kemudian dia berhasil mempromote himself to be president. Dia promoting himself to be president. Kata dia dalam bahasa sayanya, ini sudah saya atur tata demikian, tetapi kalau tidak ada orang yang ngatur, yang mengguardian these regulations, ini nggak akan bisa di-maintain, nggak bisa dipelihara. Maka kemudian saudara harus percaya kepada saya bahwa salah yang ngatur semua. Yang ngatur pertahanan keamanan juga saya, yang mengatur ekonomi juga saya, mengatur ini semuanya adalah Rasulullah yang ambil, take over. Mereka sign, Yahudi sign, Arab paganism sign, Muslim sign, semuanya tanda tangan. Kristen yang nggak ikut karena hanya ada beberapa, tidak sampai puluhan gitu, hanya ada beberapa orang aja yang ada di Madinah ya, karena Kristen ada di Arabia Selatan waktu itu. Jadi Muhammad tidak pernah memaksakan, maka karena muncullah prinsip dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, gitu. Tidak bisa dipaksakan orang beragama. Gitu. Jadi kita itu hanya menyampaikan orang mau beragama ikuti kita atau kita silakan karena itu hidayahnya gitu, bukan karena kita paksa. La ikraha fiddin. Kemudian yang kedua, ini
Sampai sekarang masih ada itu buin ya di Najran. Tahu Najran? Kan Najran itu di Arabia Selatan, di dekat Yaman. Kata sekarang masuk Yaman itu. Najran itu komunitas Kristen, Kristen Arab. Kristen Saudi Arabia itu Najran. Jadi siapa bilang di Saudi Arabia nggak ada Kristen? Itu ada Kristen. Namanya suku Najran. Di dekat Yaman, tapi masuk Saudi katanya. Tidak masuk Yaman itu. Hari ini juga masih merupakan bagian dari Saudi. Yang nggak ada orang Kristen itu adalah yang di Mekah dan Madinah. Itu memang nggak ada orang Kristennya. Tapi di Saudi Arabia ada, yaitu orang Najran. Nah, orang Najran itu ketika Rasulullah itu di Madinah, dia datang ke Madinah, ingin mendialogkan tentang Trinitas dia. Ya. Jadi Rasulullah dipaksa oleh mereka untuk meyakini tentang Tuhan Bapa, kemudian Isa itu menjadi Kristus, gitu kan, anak Tuhan, gitu kan. Kemudian yang memelihara alam semesta ini sekarang lah Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril, gitu kan. Kudus. Rasulullah bilang, ha anaza, inilah saya berkeyakinan ini, gitu loh. Nggak ada la ilaha illallah, jadi hanya Tuhan itu hanya Allah, tidak ada manusia yang jadi Kristus, gitu loh, kata dia. Sampai 2 hari orang Najran itu di Madinah nggak mau pulang sebelum Rasulullah mengakui Trinitas. Tapi Rasul nggak mau mengakui karena dia Rasul kan, pasti nggak mau. Pasti nggak mau lah. Tapi yang luar biasa adalah 2 hari 2 malam, kira-kira mereka nginap di mana? Orang hotel nggak ada, motel nggak ada. Ya di Masjid Nabawi. Mereka tidur di Masjid Nabawi, dan ketika Rasulullah itu sholat jamaah zuhur atau subuh, mereka juga bikin kebaktian gitu di sudut Masjid Nabawi. Rasulullah mengatakan silahkan aja gitu. Rasulullah Muhammad, Anda sholat enak aja. Kalau saya mau ngapain? Ya terserah Anda. Katakan sesuai agama. Boleh nggak saya kebaktian? Silahkan. Jadi ketika Rasul berjamaah dan para sahabatnya di depan mihrab, di sudut belakangnya itu ada orang kebaktian, itu nyanyi-nyanyi gitu. Singing ritual singingnya mereka di situ. Itulah orang-orang Najran. Itulah toleransi Rasulullah. Itu memang tidak banyak diceritakan, tapi dalam sirah ada tuh, Buin. Sirah Nabawi itu ada, saya pernah baca di sirah. Dan ketika conference dengan University of California, tapi yang bukan yang UCLA ya, California. Dan ada kerjasama sama UIN, dan saya presentasikan di sini di UIN. Jadi konferensinya di UIN, host itu dari Amerika, tapi di sini mereka ke sini ke Indonesia. Dan ada 11 universitas datang bersama-sama, dan saya presentasikan itu. Mereka kaget. Kalau saya ini referensi dari sirah loh sebenarnya. Jadi saya teach from sirah Nabawi. Wah, luar biasa itu fakta, itu data itu kata. Jadi orang Najran itu ya dia kebaktian di Masjid Nabawi. Dan Rasulullah biarkan, dan Rasulullah malah memfasilitasi, silakan. Artinya toleransi Rasulullah itu luar biasa. Memang tidak pernah kita memaksa orang untuk masuk Islam, lalu kemudian ya mereka karena hidayah, karena hidayah. Makanya kemudian ketika Rasulullah serius ingin sekali mengislamkan Abu Thalib, ya, yang membesarkan Thalib, Allah menegur, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang sangat engkau cintai, hai Muhammad. Allah lah yang berhidayah itu. Karena Abu Thalib kan artinya jasanya sangat besar membesarkan Rasulullah, tapi kenapa dia nggak ikut Islam dia gitu? Kan dia sangat serius ingin baca syahadat aja gitu. Akhir hayatnya Allah menegur, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sayang ya Abu Thalib. Kalau Abdul Muthalib kan selamat karena dia ahlul fatrah ya. Tapi kalau Abu Thalib kan sudah masuk dakwah, tapi kenapa dia nggak ikut? Tapi kita nggak. Itu kira-kira ya. Oh, berarti ada titik penyelewengan di antara agama-agama lain dari Islam yang
Yang seperti contohnya Kristen yang menganggap Isa itu disalib, sedangkan umat Muslim percaya bahwa Isa diangkat ke langit. Gitu, Oke. Prof. Jadi gini bahwa Yahudi itu mendahului Islam, lebih dahulu daripada Islam, karena dia pengikut Torahnya Musa ya. Kemudian Kristen itu mendahului Islam karena dia mendapatkan ajaran dari Isa itu. Dari Isa kan Isa itu juga membawa ajaran juga, membawa suhub-suhub, ada suhub-suhub, ada lembaran-lembaran wahyu yang ditulis oleh beliau oleh orang-orang Hawari sebenarnya. Hawari itu adalah sahabat-sahabatnya Isa, itu orang-orang Hawari itu yang nulis beberapa lembar suhuf itu. Yang kemudian diterjemahkan oleh Paulus. Paulus itu salah seorang pengikutnya yang kemudian menjadi orang mengatakan dia adalah rasulnya. Kenapa? Karena Isa diangkat oleh mereka dalam posisi sebagai Kristus itu. Sebagai Kristus. Jadi Kristus itu menjadi Tuhan menjadi Tuhan gitu kan. Lalu kemudian rasulnya bukan Isa tapi adalah Paulus itu. Nah, Paulus itu mengelaborat sekali saya sekarang menjadi banyak buku kitab suci, ada Matius, Lukas, kemudian yang lain-lain lah, saya nggak begitu hafal ya. Tapi banyak kitab suci yang mereka pakai. Kitab suci itu adalah merupakan elaborasi. Kalau kitab suci aslinya kan masuk suhub itu, dan itu orang Hawari karena Isa kan tidak lama hidupnya di dunia ya, karena beliau kemudian berhadapan dengan kekuasaan dari Eropa Timur ya. Dan dia disalib dan kemudian meninggal itu. Dan itulah keyakinannya bahwa dia ada diangkat ke langit, ada kemudian disalib mati dan seterusnya. Tapi itu that is the history of Isa. Jadi lalu kemudian muncul Islam, mungkin ya, bukan mungkin tapi kesalahan mereka dalam perspektif kita ya, kesalahan mereka itu adalah karena mereka tidak ikut kepada ajaran Muhammad, itu aja. Setelah ikut ajaran Muhammad ya selesai gitu. Itu dalam perspektif kita. Tapi mereka mengatakan ya perspektif mereka yang benar gitu loh. Perspektif mereka orang Kristen pasti meyakini bahwa Kristennya yang benar. Orang Katolik meyakini bahwa Katoliknya yang benar. Gitu. Semua agama-agama yang benar itu meyakini agama yang benar. Agama yang benar. Walaupun yang benar itu agama itu kan menurut Islam sebagian dalam kitab Al-Quran, dina indallahil Islam gitu kan. Makanya kemudian pernyataan Pangkostrat mengatakan bahwa semua agama di mata Tuhan itu benar, itu menjadi bertentangan dengan Al-Quran sih. Dan bertentangan juga dengan keyakinan akidahnya orang-orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Karena orang Hindu juga meyakini Hindu yang benar. Orang Buddha juga meyakini Buddha yang benar. Apalagi Kristen, Katolik, apalagi Yahudi ya. Di Indonesia Yahudi nggak ada. Kira-kira itu adalah makhluk jelas ya? Ya, Prof. Makasih, Prof. Penjelasannya, Prof. Assalamualaikum, Prof. Izin bertanya apa, Prof? Silakan. Izin bertanya, Prof. Ya, Ahyar dulu, Bro. Ahyar ya? Iya, Pak. Ahyar, Pak. Jadi gini, Pak. Kan orang-orang Kristen kan bisa dibilang kafir kan, Pak? Jadi orang kafir tidak mau dipanggil kafir, Pak. Itu gimana, Pak? Soalnya saya punya teman non Muslim juga, Pak. Ya. Jadi gitu, Pak. Jadi gini. Maka panggilan yang paling nyaman itu memang tidak sebut kafir ya. Rasulullah menyebutnya zimmi. Di Madinah itu, zimmi. Tapi orang yang menyerang Muslim itu disebut orang kafir gitu. Jadi kafir itu adalah sebenarnya behavior dari mereka ketika dia menyerang umat Islam, itu disebut orang-orang kafir. Kenapa Quraisy dikatakan kafir? Karena Quraisy menyerang umat Islam. Ketika di Mekah, mereka juga mengganggu terus umat Islam, diganggu, gitu kan? Ada aktif apa? Bukan aktif defense ya, tapi ada aktif offense. Gitu. Ada aktif offense, ada serangan-serangan yang aktif kepada umat Islam. Apapun ya, apakah serangan fisik atau serangan verbal. Itu menjadi kafir. Ketika
orang Quraisy menyerang ke Madinah, maka kemudian disebut kafir Quraisy datang ke Madinah karena dia sedang menyerang gitu. Kafara itu kan melawan atau menentang gitu. Itulah orang kafir itu. Tapi ketika Yahudi di Madinah dia tidak melakukan offense baik verbal maupun fisik, nggak pernah disebut kafir Yahudi oleh Rasulullah ya. Di Yahudi itu memang tidak melakukan penyerangan, maka tidak pernah sebut orang kafir Yahudi. Al-Yahud aja, Al-Yahud, Al-Yahud. Tapi penyebutan dalam Islam sendiri, Rasulullah menggunakan kata-kata zimmi. Zimmi. Jadi orang-orang yang berbeda agama tapi berdamai dengan kita. Maka kemudian di kalangan mohon maaf ya saya sebut kalangan Nahdliyin tidak pernah memakai kata-kata kafir ya, karena tidak ada orang yang melakukan serangan fisik kepada kita. Kemudian yang kedua, tidak ada orang yang melakukan serangan verbal. Tapi kalau orang melakukan serangan verbal, ada actively offense kepada kita, baik itu verbal maupun fisik, itu bisa dikatakan kafir. Jadi orang yang melakukan serangan verbal kepada Islam itu dikatakan kafir, boleh. Tapi kalau memang bersama-sama, berteman, bersahabat, ngobrol bareng, walaupun berbeda keyakinan, dia bukan karena kafir itu kan itu menentang dan melawan gitu. Itu bahasa Arabnya, bahasa kitanya itu menentang dan melawan. Kemudian kalau teman Anda tadi mengatakan saya tidak mau disebut kafir, memang karena dia karena dia tidak active offense gitu, tidak melakukan serangan secara verbal maupun fisik kepada kita. Itu menurut saya secara leksikal benar. Makanya NU juga menghindari menggunakan kata-kata itu. Menghindari menggunakan kata-kata kafir. Karena ya orang non-muslim di Indonesia tidak melakukan offense kepada kita secara aktif. Ya. Makanya kalau ada 1-2 yang melakukan itu, silakan dikatakan dia kafir. Gitu. 1-2 orang menghina Islam, itu kafir. Karena dia melakukan verbal offense kepada kita. Gitu. Ada serangan-serangan verbal kepada Islam, itu dikatakan kafir. Silakan. Tapi kalau memang dia bersama-sama, berkolaborasi, bersahabat, hanya beda keyakinan, yang satu ke gereja di hari Minggu, yang satu kita ke masjid di hari Jumat, dan pada setiap hari juga kita ke masjid. Kalau mereka ke gerejanya hanya seminggu sekali, kan. Kalau kita kan ke rumah ibadah kita kan hampir tiap hari. Tapi kalau ortodoks itu tiap hari itu. Di Indonesia itu ada pengikut Kristen Ortodoks, katanya sekitar 3.000 di se-Indonesia pengikutnya jamaatnya. Itu ke gerejanya tiap hari. Tiap harinya itu dalam 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sama dan Islam. Jadi Kristen Ortodoks itu Kristen Arab ya, sekarang ini Syria itu Ortodoks rata-rata. Kristen Ortodoks itu kalau di Eropa Timur itu Kristen Ortodoks juga. Jadi saya waktu ke Serbia kan ketemu dengan mereka maunya disebut father. Kan father kan. Jam 5 sore habis diskusi, yang ngajak minum wine. Dia bilang manggil saya Prof ya, karena saya waktu itu udah profesor ya. Prof, let drink wine, Prof. Dia bilang kan, I'm sorry father, I do not drink wine, saya bilang gitu. So what do you want to drink today? I want to drink coffee, saya bilang gitu. Saya minum kopi sajalah. Gitu. Nah, saya tanya, seorang father, are you sure that religion is allowing this drinking? Gitu. Apakah ya Anda yakin bahwa agama Anda memperbolehkan minum wine ini? Iya, agama saya juga melarang, kata dia. Cuman karena kita ini sedang dingin, sore-sore, kita enakan minum wine aja. Gitu. Jadi gitu. Jadi artinya bahwa dari segi hukum ya Ortodoks itu lebih dekat ya kepada Islam, cuman implementasi sosialnya, dan saya kira mereka lebih berani untuk tidak taat. Kalau kita kan sangat takut dengan melawan aturan. Oke, saya kira gitulah. Jadi kita jangan terlalu banyak menggunakan kata-kata kafir ya kepada mereka, karena kalau mereka tidak melakukan active offense ya
Dia Rasulullah juga tidak menyebutnya sebagai kafir Yahudi gitu. Kan itu Buin ya dalam sejarah kan. Iya Pak Jadi, Prof, terima kasih Pak. tidak menyebut kafir Yahudi, dia Yahudi aja. Dan Madinah itu sebenarnya zimmi gitu. Yang kafir siapa? Mereka yang menyerang dari Saudi dari Mekah itu kafir Quraisy gitu. Karena dia active offense kepada umat Islam di Madinah. Mengganggu lah. Enggak. Silakan. Tadi Bu In sudah menyampaikan ada 5 PowerPoint itu kan bisa didiskusikan. Tapi sekarang waktunya masih ada Bu In ya. Masih ada Prof sampai 10.50. Tapi nanti terkait untuk tugas hari Senin bagaimana Prof? Itu book report. Sumber-sumber ajaran Islam. Mungkin ada Kalau ketemu buku saya lebih enak itu. Mas saya nggak punya lagi di rumah ini, nggak ada. Bu In bisa coba tanya ke perpustakaan Tarbiyah, kalau bisa pinjamkan satu nanti dikopikan untuk teman-teman. Hukum Islam dan Penata Sosial judulnya. Hukum Islam dan Penata Sosial yang nulis saya itu. Ya. Jadi problemnya orang tua itu kayak saya itu terlalu yakin dengan apa yang kita tulis gitu. Jadi kayak saya itu yakin betul bahwa apa yang saya tulis itu benar gitu kan. Dan kemudian karena buku itu saya oleh Harun Nasution, waktu itu Pak Harun kan guru saya masih S2, baru tamat S2 sedang kuliah S3 nulis buku itu. Panggil sama dia, Dek, kamu berani amat terus kayak begitu, apa yang salah Prof? Saya bilang, salah kamu yang ini nih. Mohon Prof, kalau bisa saya izin 5 menit saya akan jelaskan kepada Prof. Silakan. Menurut buku ini. Oh begitu ya. Ya udah kalau gitu kamu benar, silakan teruskan. Jadi itu analisisnya sangat serius gitu kan, sehingga kemudian menurut saya itu benar. Karena di situ saya katakan bahwa sumber-sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijma'us sahabah. Tidak ijma'u ulama, tapi ijma'us sahabah. Dan nanti kalau nanti Bu In coba cari jadi perpustakaan Tarbiyah ya ditanya aja. Nanti kalau dapat tes itu dari buku saya aja untuk buku reportnya. Ya, insya Allah siang ini saya ada rapat juga di kampus Prof. Nanti siang sekalian ke perpustakaan Tarbiyah. Tanya kita mudah-mudahan masih ada. Karena di rumah saya udah nggak ada ini. Kalau di Batubara ada nggak ya Prof? Pasti sudah nggak ada, karena itu terbit tahun 2002, 2003 dan hanya beberapa kali terbit karena itu kan Dirasah Islamiyah tadinya itu kan Dirasah Islamiyah 3. Jadi karena Dirasah Islamiyah jadi hilang, lalu penerbit nggak mau menerbitkan lagi. Nah, saya mau terbitkan di penerbit yang sekarang dari buku saya. Yang pertama penerbitnya mau, tapi tar dulu ya, saya bilang karena saya sekarang branding saya, ilmu saya bukan itu gitu loh. Jadi kalau ilmu saya kan tentang pendidikan ya, ada pendidikan demokratis, ada madrasah dan profesionalisme guru. Kok ada di Darussalam nulis tentang hukum Islam gitu? Tahu apa dia? Karena tahu orang gitu. Prof, saya mau menanya Pak. 12 tahun tuh saya riset saya hukum Islam. Ya. Silakan dengan Bu In ya, terusin ya. Masih ada dengan saya kira silakan nanti terusin dengan Bu In. Masih ada waktu sekitar 10 menit atau 20 menit ya. 20 menit Prof. Sampai 10.50. Ya. Silakan dengan Bu In dulu ya. Halo. Iya Pak. Halo, dari buku reportnya itu Bu In ya, dari buku misalnya Penata Sosial, mudah-mudahan nanti dapat dari Tarbiyah. Ya, Prof. Dan jadi di situ ada sumber-sumber hukum Islam di situ, itu ada jelas. Karena saya yakin bahwa itu bisa menginfo kepada mereka, gitu kan. Info dengan baik lah kepada mereka. Silakan diskusi lebih lanjut dengan Bu In. Bisa ditinggalin? Ya, nggak apa-apa, Prof. Oke, salib ya. Anak ya, Prof. Ya. Ya, makasih, Prof. Bunyi di masjid sebelah itu orang masjid Betawi, jadi lebih cepat masuknya masjid. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Makasih ya Prof ya.